Shalom, jumpa lansia di terkasih. Perjumpaan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Pujian dalam seruling. Ya, saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 105 ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Demikian sabda Tuhan. Ini merupakan anjuran untuk bergaul dengan Tuhan. Wah, itu luar biasa ya. Bergaul dengan sesama manusia saja penting ya. Kalau kita kurang pergaulan, kita diejek dengan istilah kuper, kurang pergaulan, dan kita rugi besar, yaitu kita tidak mempunyai teman ya. Jadi hidup kita penuh dengan kesepian. Saben harinya sepi karena tidak ada teman. Kalau bergaul dengan Tuhan, wah, itu sangat penting, mutlak penting. Tidak bisa ditawar-tawar, itu harga mati. Setiap manusia, insan, kita ini wajib perlu bergaul dengan Tuhan, memiliki jalur pergaulan dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah bagaikan air untuk ikan. Kalau tidak ada air, ikan mati ya. Dan untuk manusia, Tuhan itu adalah bagaikan udara yang kita hirup, yang kita butuhkan. Tanpa kehadiran Tuhan, kita sesungguhnya tidak bisa melangsungkan kehidupan kita. Bergaul dengan manusia saja sukar, tidak gampang, meskipun kelihatan ya. Tuhan tidak kelihatan, lebih sulit ya. Tapi bergaul dengan manusia itu ya, kita sering kecewa ya, karena sering terjadi salah paham. Kalau dengan Tuhan tidak mungkin terjadi salah paham. Bergaul dengan Tuhan itu yang penting dengan kerendahan hati, kesungguhan, dengan iman dan kasih. Itu penting, itu dua itu ya, iman, kasih itu dijadikan satu untuk bergaul dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Sarana yang kita pakai untuk pergaulan dengan Tuhan ialah apa? Alkitab. Buka firman Tuhan, kita baca ya. Waktu kita membaca itu kita membayangkan sedang mendengarkan sabda Tuhan. Wah, banyak waktu luang tersedia untuk membaca, menghayati ya, memahami firman Tuhan, pelajaran Tuhan, itu firman Tuhan, dan doa. Doa ditunggu-tunggu Tuhan ya. Meskipun doa kita sederhana, tapi itu adalah isi hati kita yang kita tujukan kepada Tuhan. Tuhan tuh kepingin bisa selalu berdekatan dengan kita. Itu sebabnya maka Tuhan inkarnasi,
menjelma menjadi manusia Yesus Kristus. Dan kita sungguh sangat bersyukur untuk keajaiban ini. Keajaiban yang luar biasa. Bahwa Allah yang roh adanya itu kemudian menjadi manusia Yesus. Sehingga dengan demikian menjadi nyata. Nyata bahwa ada. Itu penting. Sebab kalau tidak kelihatan begitu, sama sekali tidak kelihatan roh adanya, ya, itu kadang kita jadi ragu. Tapi dengan inkarnasi menjadi manusia Yesus, maka dunia ini diberi kemantapan oleh Tuhan bahwa Allahmu itu benar-benar ada, benar-benar nyata. Gitu. Dan Yesus itu peranannya sangat penting. Menjadi peredam, meredam kesucian Allah. Wah, Allah itu maha suci ya. Maha suci tidak bisa didekati. Mati loh manusia itu. Mau dekat-dekat dengan Allah. Mau dekat sama matahari aja mati kok. Ya, apalagi dengan Allah yang maha suci. Tidak bisa. Wah, Allah itu begitu mulia, begitu suci, kita begitu kotor. Ya, tapi Yesus hadir menjadi wakil Allah. Sehingga meredam kesucian Allah yang bagi kita itu menakutkan ya, maha suci Allah itu ya. Dengan kehadiran Yesus maka kita menjadi memiliki keberanian gitu, manusia berani mendekat pada Allahnya yang sekarang sudah berwujud Yesus Kristus, bisa diraba, bisa didengar suaranya, bisa diajak bergaul gitu. Meredam kesucian Allah dan memancarkan gitu. Itu fungsi Yesus, peranan Yesus. Selain meredam kesucian Allah, juga memancarkan apa-apa yang ada di dalam Allah, yang indah, yang penting, kehendaknya ya. Itu dipancarkan oleh Yesus. Kebaikan-kebaikan Allah yang berjumlah besar itu dipancarkan, ditawarkan, dicurahkan, dilimpahkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Wow, kita senang menerima kebaikan-kebaikan Allah melalui Yesus Kristus ya. Dalam kata-kata, dalam perbuatan, dalam penyembuhan, dalam nasihat, dalam macam-macam. Segala sesuatu yang positif, yang indah, yang dari Allah itu dicurahkan, melimpah ke dalam hidup kita. Ya, jadi meredam dan memancarkan. Wah. Maka Yesus itu menjadi wakil, baik wakil Allah maupun wakil kita. Ada di tengah-tengah. Kadang tampil sebagai wakil Allah, kadang tampil sebagai wakil manusia. Tapi dalam hal ini kitalah yang diuntungkan. Karena kita dapat menyerap kekuatannya. Kekuatan Tuhan ya, kuasa penebusan Tuhan itu dapat kita serap, kita peroleh, kita miliki melalui Yesus. Dan yang kedua, kita bisa menyerap pribadi Tuhan, yaitu sifat-sifat baik Tuhan. Itu dapat kita serap melalui pergaulan kita dengan Yesus Kristus itu ya. Makin banyak bergaul, makin dekat, makin kita menyerap kebaikan-kebaikan, sifat-sifat Tuhan, kesetiaan, kejujuran, ketaatan, segala kebaikan-kebaikan itu dapat kita pelajari, kita miliki, ditularkan kepada kita. Wah, itu luar biasa. Puji syukur pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh bergaul dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan
GKI Diponegoro Magelang dan jemaat-jemaat yang lain. Berkatilah lansia Diponegoro, berilah perlindungan, kesehatan yang baik, begitu pula dengan lansia-lansia yang lain. Tuhan, berkasihanlah kepada kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, berkatilah setiap anak Tuhan yang menyeru nama Tuhan. Berkatilah setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Yang sakit Tuhan, karuniakanlah kesembuhan. Yang berduka cita, karuniakanlah penghiburan dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami dalam nama Kristus Yesus. Amin.